Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, edukasi selalu memberikan soal latihan tes pegawai P3K di tahun 2021. Kali ini kita akan membahas yaitu bidang matematika SMP, SMA, dan SMK. Soal pedagogik ini berjumlah 20 dan dilengkapi pembahasan yang cukup jelas. Oke, langsung saja kita masuk soal 1. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berurdu 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali rumusan indikator kecuali pembahasan soal nomor 1. Jawabannya C. Menentukan kofaktor matriks berurdu 2x2. Karena salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut. Karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matriks berurdu 3x3, bukan matriks berurdu 2x2. Nomor 2. Satu indikator dari suatu KD pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga. Berdasarkan kesebangunan dua segitiga, materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah di sini kata kunci menjelaskan panjang sisi suatu segitiga. Pembahasan nomor 2, jawabannya E, sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Karena untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah, di sini ada kata media yang paling sesuai. Jawabannya D, lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Ya. Alasan, sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika kurikulum 2013 bahwa pembelajaran harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat. Nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah kata kuncinya yaitu capaian indikator. Jawabannya C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda tersebut. Alasannya, untuk mengetahui suatu indikator sudah tercapai atau belum, maka peserta didik
perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung, bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah tujuan. Pembahasannya, jawabannya C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan, pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Alasan, terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu A, B, C, D. Audience, behavior, condition, degree. Penulisan tujuan tidak harus urut A, B, C, D. Tujuan minimal memuat unsur B, A. Nomor 6. Untuk pembelajaran konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari pembelajaran konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari pembahasannya. Jawabannya C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Setelah itu mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan, dan menyelesaikan. Alasannya, pembelajaran matematika kurikulum 2013, pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah. Maka urutan yang paling tepat adalah C. 7. Pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan, terdapat urutan materi ialah X, kurang bunga tunggal, kurang Y, kurang pertumbuhan, kurang Z. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah ini pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Jawabannya pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materi ialah definisi bunga. Oke, maka A dan B yang betul ya. C, D, E dan salah. Bunga tunggal, bunga majemuk, berarti A jawabannya. Maka jawabannya A. 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok. Diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah, sekali lagi di sini ada media pembelajaran untuk menemukan volume kerucut. Jawabannya D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Cukup jelas di sini. 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah memberi kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain. Jawabannya B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Cukup jelas di sini. 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajaran Kenjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah kegiatan tanya jawab di kelas. Kata kuncinya. Jawabannya C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajaran Kenjang dan apa pengertian trapesium. Langkah awal. Oke ya. Bertanya terlebih dahulu. Cukup jelas? 11. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Jawaban untuk nomor 11 C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, kerucut, dan mungkin apa yang dimaksud dengan kerucut tersebut. Oke.
12. Kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah kegiatan untuk memotivasi siswa. Jawabannya D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Cukup jelas ya. 13. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang. Gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang. Sudah cukup jelas? 14. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? Jawabannya C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Karena seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan contoh dan mana yang bukan contoh. Dari konsep tersebut, jawaban yang benar adalah C. Oke, nomor 15. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A ditambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari sebuah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah, jawabannya B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Cukup jelas? 16. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah, dari opsinya sudah cukup jelas ya. Jawabannya E, karena di sini penyebutnya sudah cukup jelas berbeda dengan yang lain. 17. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah C. Pembahasannya, suatu segitiga ABC mempunyai sisi A 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah tindakan guru. Jawabannya C. Memberikan latihan masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. 19. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah, jawabannya A.
meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik, karena penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. 20. Diketahui judul PTK, penerapan problem passing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 1. Berpikir kritis. 2. Problem based learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Dari poin materi tersebut, yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah jawabannya A, yaitu berpikir kritis dan problem based learning. Karena kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem passing. Jangan lupa, Bapak Ibu, mohon bantuan like, subscribe, komen, dan share supaya tim edukasi bisa berkembang. Semoga Bapak Ibu lulus seleksi P3K di tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Tim edukasi mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.